waktu itu kalau nggak salah aku sidangnya itu tengah semester kalau nggak salah. Kalau Hmm. nggak salah ya, Mm-mm. kalau nggak salah ingat sih. Terus waktu itu akhirnya diusahain gimana caranya soalnya aku mau ada syuting di bulan apa gitu. Dan ternyata waktu itu nggak apa namanya, pas udah lulus filmnya nggak jadi belum atau short Mm-mm. movie itu kan Mm-mm. hal yang wah karena kan nggak banyak orang bisa gitu. Jadi Iya. kita pun merasa wah ini apalagi pegang kamera. Tapi kalau zaman sekarang kan lebih eranya lebih terbuka Oh ya. dan semua orang itu bisa pakai capcut kan sekarang. Bisa pakai Dan semua capcut. orang juga bisa nyuting Bisa nyuting, sendiri, betul, iya, betul, karena punya betul. HP. Zaman kita Betul. dulu belum ada kan ya? Belum ada. Jadi cuman maksudnya eksklusif aja gitu. Benar-benar orang yang kuliah di dunia perfilman atau kuliah. Kembali di Rumpi Asik dengan episode bersama Mbak Dana. Membahas film. Emang dulu kuliahnya di mana sih? Kok terjun ke dunia perfilman Indonesia? Oh, kalau aku emang kuliahnya dari kuliah dari SMP sih ceritanya Pak. Kalau dari SMP udah bercita-cita pengen jadi sutradara film. Gitu. Kenapa? Apa yang membuatmu kepingin? Jadi sebenarnya pas ngeliat apa gitu loh, kayak apa yang membuatmu, oh keren nih gitu. Zaman dulu, zaman kita remaja cie. Kan itu suka ya baca majalah. Ya? Masih remaja. Saya kan menolak tua dan umur saya tuh stuck di 17 tahun. Kekunci di situ. Ya jadi dulu kan zaman dulu sering ada majalah tuh Mbak macam-macam kan tuh. Nah, tuh aku baca berita. Nah, aku bacalah profil sutradara cewek namanya Upi Avianto. Nah, dari Upi ini aku wah kok keren ya sutradara gitu ceritanya. Nah, terus udah tuh akhirnya aku kepengen aku mau jadi sutradara gitu. Dari sampai SMA itu aku selalu ngomong aku pengen jadi sutradara gitu. Aku mah pengen masuk sudah dunia tertanam film. di relung-relung hati. Dan dulu waktu awal-awal kuliah, dulu kan masuknya pertamanya bukan di apa di jurusan film gitu. Nah, terus aku di 1 tahun setelah kuliah itu aku ngerasa ini bukan passion gitu. Jangan dulu masih passion gitu kan. Nah, aku ngerasa ini nggak passion. Akhirnya aku carilah itu kampus. Akhirnya aku masuk ke ISI Yogyakarta gitu ceritanya. Di jurusan waktu itu masih ada jurusannya cuma jurusan televisi kayak gitu. Oh, televisi. Ya, betul, di jurusan televisi itu, Mbak. Disitulah awal mulanya sebenarnya. Terus akhirnya terjun ke dunia perfilman. Ya, setelah betul. lulus terus ke Jakarta Ya, gitu. ya, betul sekali. Kumpul. Nah, kalau misal ngomongin dunia film kan kalau di Jogja sendiri kan dulu awal-awalnya memang udah termasuk berkembang gitu loh Mbak Sari. Maksudnya udah nggak Jakarta Center lagi gitu. Jadi nggak semua apa yang syuting tuh selalu di Jakarta. Waktu aku mulai awal-awal lulus itu udah mulai nggak gitu. Cuman memang kebetulan waktu aku lulus ceritanya di 2014 itu pertama aku ditawarin tuh jadi tim jadi ceritanya gini, aku ditawarin jadi kru film untuk satu PH di Jogja gitu. Nah, karena itulah akhirnya aku mau lulus. Sebenarnya aku nggak mau lulus awalnya. Jadi dulu tuh idealis yang namanya seniman, masa seniman kuliah cuma 4 tahun dia lulus dulu sih. Karena kan dulu kan kalau isi kan banyak tuh ada yang sampai 10 tahun ada yang gitu. Dan waktu itu walaupun dibatasin 7 tahun tuh aku kayak nggak cocok banget nih nyandang gelar SSN gitu waktu itu. Terus akhirnya karena waktu itu aku akhirnya udah mamaku ngomong, "Ayo nang lulus." Aku bilang kayak gitu nggak mau. Betah banget sih di kampus, betah banget. Ya karena idealisku itu kayak aku itu pengen belajar terus gitu ya. Iya, maksudnya belum layak untuk menyandang gelar SSN gitu dan aku kayak belum ilmuku intinya belum cukup lah gitu. Nah, terus akhirnya mama aku cuma ngomong waktu, ayolah gantian soalnya keburu gantian duitnya maksudnya sama adik. Oh ya udah deh gitu. Dan dilalah kalau kata orang Jawa bilang dilalah. Waktu itu aku dipanggil lah ada PH Jogja pengen bikin film terus aku dilibatin terus akhirnya dan itu udah proses TA sih karena kan aku nggak skripsi Mbak jadi aku kan tugas akhir waktu itu. Nah udah proses tuh tugas akhir. Nah terus akhirnya aku ngomong sama dosen pembimbingku waktu itu, "Bu, saya mau lulus kenapa?" "Ya saya soalnya mau syuting Bu," kata gini-gini. Oh ya udah alasannya gitu mau lulus mau syuting ya. Oh ya udah yuk kita usahain sidang bisa gini-gini karena waktu itu kalau nggak salah aku sidangnya itu tengah semester kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat sih.
Terus waktu itu akhirnya diusahain gimana caranya, soalnya aku mau ada syuting di bulan apa gitu. Dan ternyata waktu itu nggak apa namanya, pas udah lulus filmnya nggak jadi gitu, nggak jadi diproduksi gitu. Nggak jadi diproduksi, akhirnya agak sedikit kecewa lah. Nyesel dong cepet-cepet Iya, lulus. bener, Tahu gitu gitu kan. di kampus mulu deh. Iya gitu kan, enak dong ya. Waktu itu tuh sempet gitu, tapi ternyata waktu itu ada temen lah ngomong, ayo kita butuh asisten sutradara, mau nggak? Tapi ke Jakarta sore ini juga. Akhirnya sore itu juga aku berangkat tuh, langsung. gitu ceritanya. Terus akhirnya nyemplung lah itu di situ. Itu film aja atau mungkin ada sinetron, ada FTV kayak apa? Film pendek ya? Ya, Apa sih? kalau FTV gitu ya. ya. Kalau awalnya aku waktu itu disuruh jadi asisten director untuk program ternyata kalau masih ingat ya dulu di Trans TV itu kan ada tuh ternyata. Nah, itu kita ngerjain program itu. Apa ya dulu tuh? Ternyata itu ngebahas tentang apa ya waktu itu? Lupa deh. Aku pun lupa. Aku pun lupa. Program apakah itu gitu loh. Jadi lebih kayak FTV sih. Lebih kayak FTV. Oh, FTV gitu ya. Oh iya. Lebih kayak FTV gitu sih, Mbak, sebenarnya waktu itu. Nah, terus waktu itu sempat kita ngerjain beberapa episode. Ternyata setelah itu tuh sempat mandek programnya. Akhirnya udah dong kita, dan aku waktunya wisuda juga, karena kan aku memang di tengah semester udah sidang, udah lulus terus akhirnya ke Jakarta, gitu ya, ke Jakarta. Dan akhirnya membawa pulang untuk uang wisuda itu. Aku awalnya yang nggak usah lah wisuda, ngapain, males kayak gitu. Tapi kan namanya kembali orang tua pengen melihat anaknya gitu kan di wisuda gitu. Ya wes lah, pakai toga tadi. Betul sekali. Akhirnya aku ya udahlah, ya udah mumpung aku ada duit juga nih mah gue. Terus itulah, terus setelah wisuda baru tuh aku coba cari-cari lagi. Kebetulan kalau dunia film kan memang berdasarkan link ya, Mbak ya, maksudnya kayak punya teman siapa gitu. Nah, waktu itu ada temanku nawarin, mau nggak nih masuk film layar lebar gitu. Wah, ini nih ibaratnya wah pengen banget nih kayak masuk layar lebar gitu, impian nih masuk ke film layar lebar. Oke lah gitu, ya udah oke, aku okein. Cuman memang bagiannya waktu itu di bagian kostum, Mbak. Gitu. Bagian kostum. Itu kalau di film itu ini ya, maksudnya kita diputer ya? Maksudnya? Ya bagian kostum, enggak mungkin sih. asisten kameramen atau apa? Enggak gitu. sih, Mbak. Atau sesuai dengan keahlian? Sebenarnya lebih ke sesuai dengan keahlian. Cuman waktu itu entah kenapa waktu awalnya memang aku ada di penyutradaraan gitu kan, jadi asisten sutradara. Nah, terus ternyata setelah itu kesempatan yang datang itu sebagai kostum gitu. Padahal kan aku orangnya begini ya. Terus kostum tuh gimana? Kalau di kostum itu, kalau di film, jangan kira orang film keren gitu kan, kru film keren gitu. Enggak, jadi kalau kostumnya apa dia yang merancang atau gimana tuh kostumnya? Misalnya film apa gitu? Contoh film apalah? Awal film pertama aku, film layar lebar pertama itu judulnya Jenderal Sudirman. Oh, tentang perang-perangan nih. Ya. Oke. Berarti kostumnya pakaian jenderal, terus pakaian zaman dulu. Udah ada dong ya tertera di, maksudnya foto-foto zaman dulunya gitu kan, sudah ada. Oh, nih kayak gini nih spillnya gitu. Jadi udah ngerti nih mau pakai ini, mau pakai ini gitu ya. Dulu awalnya waktu aku masuk itu film pertama aku judulnya Jenderal Sudirman, itu aku bagian cuci baju. Guys, jangan dikira orang kru film keren, enggak, bagian cuci baju sama setrika. Oh gitu ya. Iya. Laundry, bener, laundry. Jadi itu kalau misal syuting tuh terus udah lagi syuting, lainnya kita nyetrikain next scene gitu, kita siapin nih next scene gitu. Mau next scene lagi scene apa, terus kita setrikain lagi gitu. Bahkan kadang kalau film perang kan enggak pakai setrika tuh, Mbak. Ya udah kita edging kayak gitu. Kayak misal nih ada baju itu kan otomatis baru kita jahitin, baru kita produksi gitu. Sesuai ukuran si pemerannya. Betul. Nah, cuman kan maksudnya pas di syuting kan kadang itu baju udah kepake apa. Jadi nggak mungkin dong kinclong kayak gitu. Kita edging lah, kita. Jadi intinya gitu. Terus nanti kelar semua, udah nih karena pemainnya banyak kan, ya udah bagian nyuci, ya udah nyuci kita pakai mesin cuci kayak gitu-gitu. Kadang kalau misal di lokasi perang-perang gitu kan kadang ada yang nggak ada listrik, nggak ada apa. Ya udah ngucek. Padahal baju sendiri aja nggak pernah cuci, nggak pernah cuci sendiri ya, nggak pernah dikucek gitu. Iya, makanya dulu waktu tiba-tiba nih baju-baju tentara nih, yang berat-berat, bahannya kan drill semua tuh. Nah, makanya kalau mama kan, kamu kerja apa sih sekarang gitu? Oh, aku lagi ngerjain film ini. Oh, keren ya anakku. Iya keren, nyuci baju orang.
Gitu. Seru, tapi seru loh. Jadi ceritakan seru ya. Ya seru. Terus itu film pertama. Nah, film kedua baru tuh misalnya tergantung sih sebenarnya tergantung callingan ya, namanya juga aku cewek panggilan ya waktu itu. Iya, calling. Terus waktu itu abis selesai satu film, gerak, nggak apa-apa ya. Berubah suaramu jadi kemenyek. Nah terus habis kelar satu film ternyata dapet tawaran lagi waktu itu, apa ya judulnya lupa, yang jelas itu udah mulai kayak ngasistenin. Nah kebetulan chief yang aku ikutin, beliaunya ini emang suka lebih suka film-film jadul. Jadi kalau misal drama-drama biasa gitu bagi beliaunya itu kayak mungkin kurang menantang gitu atau apa. Intinya dia memang spesialisasi di film-film perang, film-film jadul kayak gitu. Yang Jenderal Sudirman itu tadi ya. Betul. Dan ternyata memang setelah aku masuk ya ada kenikmatan tersendiri gitu, karena kan maksudnya kalau orang ngelihat di film kan kayak cuman pakai kostum kayak gini doang gitu. Ternyata proses behind itu enggak. Jadi waktu itu aku kalau nggak salah Kartini sih, ada salah satu filmku namanya judulnya sih Surat Cinta Kartini waktu itu. Dan itu benar-benar sampai aku riset ke Jepara itu, ke Jepara juga, terus ke mana namanya, ke Rumah Batik di sini kan ada tuh Museum Batik Jogja. Betul. Nah aku ke situ ketemu kurator dan ternyata itu menemukan ternyata orang batik ini tuh pakainya begini, terus orang zaman dulu itu selalu menata, jadi kayak yang pakai baju dia suasana hatinya apa, dia yang paling pengen di iniin tuh apa gitu. Ternyata sedetail itu gitu. Betul-betul observasi ya. Betul, dan kebetulan chiefku itu kostum desainernya, dia memang detail banget orangnya. Jadi dia tuh karena pengen filmnya ini hidup ya. Betul. Jadi dia benar-benar harus detail. Betul, dan akhirnya setelah kita riset, jadi proses pertama setelah kita dapat naskah, kita breakdown, terus kita riset, udah tuh, terus kita kumpulin tuh data risetnya. Nah, terus waktunya produksi, pusing lagi lah tuh, karena kan batik kan nggak murah ya Mbak ya. Iya. Batik tuh nggak murah, apalagi yang tulis, dan itu produksinya motif zaman-zaman dulu tuh. Bener, dan itu kan motif-motif klasik tuh. Betul, klasik. Dan kalau batik-batik yang ada sekarang kan rata-rata kan udah yang modern. Dan kalau klasik itu biasanya tulis. Betul. Dan itu panjang, mahal dan lama. Sebenarnya lebih ke lama juga Mbak waktu itu. Lama banget nih waktu produksinya. Akhirnya coba tuh kita akalin. Nah terus adalah beberapa batik yang diciptain sama si Kartini sendiri, yang itu kita udah dapet ibaratnya udah approve lah dari kurator-kurator juga. Oh iya benar, ini kalau bisa sih harus ada sih Mbak, pokoknya tiga motif ini, soalnya itu benar-benar yang ibaratnya sering dipakai lah gitu sama si Kartini gitu, dan itu tuh batiknya dia sendiri gitu. Nah itulah bingung lah tuh kita, akhirnya mau nggak mau kita coba cari produksi gimana caranya ini, entah dibikin teknik semi tulis atau apalah, yang penting dalam waktu 1 bulan tuh harus jadi gitu. Dan itu makan waktu 3 mingguan dan hasilnya memang nggak perfect banget sih Mbak, karena memang kan lama ya kalau batik tulis ya. Betul. Itu sih di situ asiknya itu di situ, ada di proses kita riset, ternyata kita tahu kayak gitu. Ada observasinya, betul. Terus proses-proses ya itu kayak buat batiknya tuh dengan waktu yang lama, kita kan detail banget tuh. Iya, betul. Motif-motifnya. Ya, seperti gitu sih. Jadi kita tahu ya, benar-benar kayak benar-benar flashback ke zaman itu ya. Iya, benar. Terus ngeset itunya juga dong ya pastinya ya. Iya, akhirnya kan karena maksudnya kan kita kalau di film itu benar-benar teamwork gitu. Ya let's say lah timku sendiri, tim kostum gitu, bener-bener teamwork gitu. Akhirnya semua data itu harus aku susun, terus kita harus belajar bareng semua, karena kan kita harus tahu motif satu batik ke batik yang lain gitu. Apalagi kan kita baginya kan karena banyak pemain, jadi kayak misal yang pegang pemain utama siapa, yang pegang itu pemain itu kalau kolosal gitu jelas ya. Iya pasti banyak Mbak. Makanya kita yang pegang yang ekstras siapa, yang ekstras pun nanti kita kalau sistemnya di aku, jadi kayak dibikin lemari gitu kalau chief aku. Jadi nanti ada tuh misal ekstras ini boxnya ekstras ya, lemarinya ekstras gitu. Terus jadi nanti gampang ya. Iya, dan itu harus tahu juga misalnya ini yang nanti kalau ekstrasnya rakyat yang biasa, yang ekstrasnya yang darah biru kayak gitu, karena kan batiknya nggak boleh dicampur tuh kayak gitu. Terus ternyata kan ada nih, jadi kita teliti satu persatu, adegannya begini, berarti dia adegannya begini, dia pengen begini, berarti harus pakai batik yang ini, suasana hatinya lagi begini, dia pakai kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Seru ya, seru banget deh kayaknya. Ya seru-seru capek, tapi pengalamannya bisa diceritakan. Jangan begitu ya ekspresinya. ya sebenarnya sih seru, dan yang pasti kalau di dunia film tuh mental sih Mbak. Oh iya itu. Iya mental kan? Harus kuat.
Mbak Sari sendiri ngerasain kan? Oh iya. Itu pun era-era dulu ya. Kalau sekarang mungkin lebih ya itu kedetailannya itu ya. Kalau orang zaman dulu itu dengan apa namanya, kemampuan dan fasilitasnya terbatas maksudnya tadi itu. Tidak seperti sekarang yang benar-benar wah keren kalau sekarang itu benar-benar buat film itu nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu saya kan zaman-zaman masih SMP, masih SD pernah nggak ya aku ya? Itu kan ya syuting kayak sandiwara zaman-zaman dulu kayak gitu. Diajak ayo main sandiwara yuk main sandiwara di TVRI. Ya udah kan dulu zaman-zaman itu hanya ada TVRI zamanku, belum ada yang RCTI dan sebagainya itu aku SMA. Nah, ada lagi dulu aku tuh syuting TPI zaman-zaman ada pelajaran kimia untuk pelajaran fisika. Nah, disitulah syuting-syuting anak sekolahan kayak gitu. Ya itu pengalaman syuting-syuting ya di situ aja sih, nggak sampai ke dunia layar lebar film kayak gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau apa namanya film itu memang dinanti-nanti sih ya. Kalau sekarang kan orang nggak update tuh ya film apa. Netflix sih sekarang. Oh iya. Anak film Indonesia tuh nggak terlalu diupdate juga. Nah itu mungkin mumpung ada Mbak Dana itu kan bisa menumbuhkan. Ayo nonton gitu. Iya sih sebenarnya maksudnya yang jelas sih itu sebenarnya harapan kita kalau dari kru film sendiri pengennya para sineas ya. Betul, pengen gitu. Kayak apa namanya film kita itu ditonton. Kayak kita apalagi kalau gak hanya film-film luar aja ya, gitu betul. Karena memang maksudnya secara bikinnya juga sama gitu ya. Kita juga berat dan mencurahkan segala sesuatunya itu ke situ. Dan itu tadi aku baru cerita di satu divisi gitu, belum divisi-divisi yang lain gitu. Pernah pengalaman film-film romantis gak sih, Ci? Pernah. Tapi tetap kepo saya sebenarnya mau bertanya agak mendalam. Tetap ada apa ya Mbak ya? Tetap ada waktu itu karena memang kalau Chief aku itu sukanya dia film-film yang agak ada tantangannya. Jadi nggak pure drama gitu. Jadi waktu itu ada kayak gimana dia tuh? lompat ke tahun era 60-an kayak gitu. Itu sih sebenarnya filmnya kayak ya film adaptasi dari film Korea gitu. Terus kita bikin di sini memang kerjasamanya sama Korea juga sih kalau nggak salah waktu itu gitu. Nah itu tuh ya sebenarnya sih nggak setiap film ada tantangannya sih kalau aku. Setiap bahkan kalau aku sih bukan setiap film, setiap pekerjaan tuh ada tantangan dan ada hal yang harus aku ibaratnya aku masuk kemana ya aku harus tune in ke situ gitu. Itu gitu karena memang kalau basically di film kalau sekarang kan aku kan lebih ke IO juga ya maksudnya. Tapi karena aku dididiknya di film dulu jadi kayak misalnya nih aku lagi di film apa ya aku tune in ke dalam situ gitu. Aku harus menghayati lah di setiap pekerjaanku. Itu yang dididik dulu sih dan kebetulan memang aku bersyukur sih ketemu orang-orang yang ketemu bos ibarat bukan bos tapi juga leader tapi orang-orang yang ngajari aku. Kalau dulu di director aku itu namanya Muna Wangsa, dia itu selalu ngajarin udah bekerja aja dengan baik, apapun hasilnya itu adalah hasil bekerja dengan baik gitu. Nah di situ tuh akhirnya kita orientasinya bukan hasil tapi ya udah kita kerja aja, kita perform yang terbaik aja dan itu kebawa sama aku sampai sekarang gitu. Nah kalau chiefku sendiri yang di kostum gitu Mbak Gea itu dia sekarang udah dapat penghargaan banyak banget kan. Mbak Gea itu di dunia film juga dia kostum desainer yang hits. Dia tuh selalu ngajarin aku ya kita harus tune in gitu. Kita misal nih filmnya kita lagi dapat perang ya kita tune in, kita masuk ke situ. Jadi bukan cuman si aktornya aja yang harus masuk gitu, tapi termasuk kita sebagai semua. Kru, kita kostum kita juga tune in ke pekerjaan apa, kita lagi dapat project apa. Makanya dia sendiri kalau misal dapat project tuh selalu ya udah one by one gitu loh. Jadi apa kita tune in ke situ benar-benar di riset sampai dalam, bahkan ini gimana, terus ini gimana kayak ditanya gitu misal detail banget kayak misal terus ini nanti pakai apa, sini ini pakai apa, sini itu pakai apa kayak gitu jadi ya itu tune in ke dalam pekerjaan apa yang sedang kita lakukan gitu gitu sih Mbak. Itu sih yang akhirnya oh ya aku sih pelajaran yang paling ini banget di dunia pekerjaanku itu gitu. Jadi kita langsung tune in di situ ya, apalagi kayak aku sebut tadi di film tuh kan mental banget ya, mental yang kita ini ya. Maksudnya kalau orang lihat nih aku biasanya ya kalau misalnya aku datang kemana lagi syuting sebagai kru gitu kan. Ya padahal sebenarnya sebagai kru sih ya udah kita kerja aja yang kerjaan kita kru gitu. Kadang ya pakai celana pendek, pakai apalah yang senyamannya kita. Kalau aku sih lebih kayak aku nyaman pakai apa untuk syuting ya karena itu. Nah itu tuh kayak gitu kalau orang lihat kan wah gila keren ya gitu. Tapi padahal keras.
Ya karena memang apa ya, kalau misal iya, karena memang itu ngaruh banget. Ini satu kita lelet, itu bakal ngaruh ke domino. Betul, efek dominonya panjang banget gitu. Makanya nggak heran tuh kayak misal dulu awal-awal yang kayak aku pernah cerita ke Mbak Sari juga kan, kayak saudaraku itu yang apa, maksudnya ngomentarin gitu. Atau siapalah itu sering banget. Disclaimer dulu ya, konten ini mengandung banyak tit ya. Jadi kalau ngomentarin misal di naskah gitu ya. Ini gimana sih naskah ini penulisnya pakai otak kagak, kayak gitu-gitu. Terus aku pernah kayak ngantuk, kayak lu ngantuk, lu tidur aja kagak usah kerja lu, kayak gitu-gitu ya. Karena maksudnya kadang itu satu kita agak turun, itu emang efeknya tuh kayak ngerasa banget gitu di kasih. Iya, tolong ya Mas tadi di yang ada itu di tit-tit itu. Aku banyak banget titnya kayaknya. Dipotong semua yang tegal berapa 10 menit tok ya. Gawe real bae. Kebanyakan dit. Ya gitu sih Mbak, itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan, maksudnya kalau misal orang yang nggak biasa ngelihat, gila ya, maksudnya gitu banget ya. Ya sebenarnya sih enggak ya, karena itu satu kita under pressure, kedua ya emang kita dituntut untuk kita harus ada tune in di situ gitu loh. Dan ya itu akhirnya kayak apa ya, konsen di pekerjaan kita gitu. Kita lagi apa, kalau misal kita istirahat, kalau aku sama Chief aku selalu ngomong, lagi ini nggak enak ya udah istirahat dulu gantian gitu, kayak gitu sih, kayak dan lebih sat iya bener, satu lelet bakal domino lagi tuh. Iya benar, bahkan biasanya kalau misalnya yang pernah pengalaman aku ya, maksudnya ini pengalaman aku ya, kayak misal nanti kita mau gantiin next scene-nya apa gitu, atau bahkan sebelum syuting itu pasti kita kan ada meeting. Itu bukan cuma orang kostum yang ngecek kostum gitu, orang sound juga akan ngecek kostum, bajunya si ini bahannya apa aja. Karena itu kan ngaruh dia ke penempatan clip on-nya di mana, kemana, kayak gitu-gitu gitu. Nah itu tuh ngaruh banget gitu. Jadi nanti kita akan koordinasi. Terus si orang art juga, misal nih kita akan lihat, kita datang ke lokasi atau kita lihat foto gitu. Nah nanti pas hari H kita make sure lagi kita mau set up baju di scene ini, itu dia pakai kursinya ada yang warnanya apa gitu. Jangan sampai misalnya dia duduknya di kursi coklat gitu, tahu-tahu udah apalagi nih kalau ternyata ada sambungannya. Misal dia misal nih aku lagi syuting di Oma Podcast sekarang begini, terus habis itu aku keluar, aku duduk di mana, terus aku ke kafe lagi, itu kan ada banyak tempat. Nah, warnanya aku nempel di warna apa aja gitu. Jangan sampai hilang bener, jangan sampai itu tuh bajunya gitu. dengan kursinya sama, jadi nggak kelihatan detailnya. Terus nanti dipikir lagi tuh, misal Dana sekarang syuting ketemunya Sari pakai bajunya pink, ntar dia keluar ketemu sama si B lagi, bajunya warnanya apa, jangan sampai nyaru gitu loh. Dalam satu layar itu langsung nyaru semua sama gitu. Atau enggak jangan sampai ada salah satu dominan. Iya. Jangan sampai pemeran utamanya kalah. Betul. Dan itu kita lihat juga Mbak, yang figuran kita lihat gitu juga Mbak, maksudnya kayak gini, misal kita lihat nih, karakternya apa, jadi memang first time-nya banget betul. Dari naskah. Iya, dari naskah kita lihat, ternyata ceritanya mana nih alurnya. Si pemeran utama ini dia itu ternyata orangnya kalem kayak gitu, kalem, terus dia tipikalnya nggak pernah berontak, terus dia begini, kan nggak mungkin toh kayak misal orang kalem tuh pakaiannya kayak Dana gini yang gelap-gelap kayak gitu. Saya dong lembut. Ya kayak gitu-gitu sih Mbak. Gitu. Jadi gitu ya Dek ya, kalau mau masuk film ya Dek ya. Gitu. Bagus tuh kan. Bisa untuk ini ya, pemikiran anak-anak yang SMA kelas 3 nih sekarang. Siapa tahu ada yang bercita-cita untuk ke dunia film kan gitu. Pengen enggak sekedar pengen jadi artis, enggak lah, pengennya di belakang layar. Aku pengen jadi direkturnya atau apa, atau pengen buat scriptwriternya betul. Apa kayak gitu-gitu. Nah, itu coba kasih ini deh. Apa? Apalah pesan dan kesan enggak deng tips tips buat si bocil-bocil enggak bocil deh, salah ngomong, anak-anak remaja Indonesia yang ingin jadi sineas. Kalau ngomongin kayak gitu Mbak, sekarang kan maksudnya kalau dulu di zaman aku masuk kuliah itu kan bikin maksudnya satu video film atau short movie itu kan hal yang wah, karena kan nggak banyak orang bisa gitu. Jadi
kita pun merasa wah ini apalagi pegang kamera. Tapi kalau zaman sekarang kan lebih arahnya lebih terbuka. Oh iya. Dan semua orang itu bisa pakai capcut kan sekarang. Bisa pakai Dan capcut. semua orang juga bisa nyuting sendiri. Iya, karena punya HP. Zaman kita dulu belum ada kan ya? Belum ada. Jadi cuman maksudnya eksklusif aja gitu. Benar-benar orang yang kuliah di dunia perfilman atau kuliah di broadcasting lah ibaratnya yang ngerti tentang kamera. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak orang yang bisa gitu loh. Kalau aku sih paling kalau misal mau masuk dunia film sih bukan masuk dunia film aja, punya cita-cita apa ya udah fokus aja gitu, ditelatenin, fokus aja di situ. Kalau misal kita bicara, kalau tadi aku ceritakan dunia film harus gini-gini, wah kok ternyata berat ya. Ya semua pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Pasti ada beratnya, pasti. Tinggal kita mau apa, mau kemana, kita punya cita-cita apa, ya udah kita fokus aja. Kalau hari ini belum ada kesempatan, mungkin besok bisa. Kayak gitu-gitu aja sih Mbak sebenarnya. Jadi jangan takut maksudnya kalau dengerin podcast ini terus wah ternyata dunia film tuh gitu ya. Banyak yang dasar lu Dit kayak dasar lu Dit pulang aja selalu lu Dit kayak gitu. Bahkan pernah ada Mbak nih kayak aku pernah ngelihat temen aku gitu. Jadi aku lagi duduk-duduk doang gitu kan nunggu set selanjutnya dan pemainku udah set semua pakai baju gitu, aku duduk doang. Tahu-tahu ada aku lupa anak divisi apa itu, terus yang dia tuh nggak tahu sakit atau gimana gitu, yang terus tiba-tiba chiefnya ngomong ya udah gua nggak betul lu nih duit gitu, buat apa bang, pulang gitu dikasih uang pulang, udah pulang, gua nggak butuh sama lu, kayak gitu-gitu tuh ada gitu loh. Jadi apa ya emang segitu, tapi ya sebenarnya nggak semua gitu sih, apalagi sekarang mungkin nggak kali ya. Cuman aku dulu di tempatnya itu begitu di eraku gitu. Tapi kalau aku ya itu aku lebih ambil ke sisi oh ya berarti aku harus fokus, aku harus bekerja dengan juga baik, benar kayak gitu. Ya intinya ya begitulah bekerja dan kontrol itu juga tuh. Betul. Masalah emosi. Betul. Nggak bisa baperan banget. Nggak bisa. Sekali baper kita hancur lebur. Nggak bisa. Dan saranku kalau memang masuk dunia kerja emang jangan baper sih, karena ya akan ada hal-hal. Maksudnya kita memang kalau aku balik lagi, kalau aku memisahkan antara dunia pekerjaan dan dunia dunia keseharian gitu loh. Karena kalau udah kerja dikit baper susah Mbak, kalau menurut aku sih ya. Karena namanya orang kerja sama-sama tensi tinggi di dunia manapun, mau di film mau di apa, itu tensi sama-sama tinggi. Nah itu tuh pasti capek sama-sama capek. Iya capek sama-sama capek. Itu pasti akan ada sesuatu hal yang apalagi misal kita kasih request begini udah kita jelasin detail, tahu-tahu pas kita lagi riuh sama yang lain, tahu-tahu yang ini nggak dong gitu. Itu tuh pasti akan memicu satu emosi gitu. Makanya kalau aku balik lagi, kalau udah di dunia kerja ya udah buang jauh-jauh deh bapernya itu. Tinggal kita refleksi aja. Oh ternyata aku kurang gini. Oke berarti supaya aku nggak dimarahin aku harus apa gitu sih. Karena ya itu ya balik lagi. Itu harus cepet juga sih, kalau memang dunia film memang harus cepet refleksinya dia. Kalau nggak cepet keburu ya tadi suruh pulang nanti. Iya benar. Dan bahkan ada temen aku tanya. Sempet aku tanya dia Mbak kenapa sih kok apa maksudnya itu anak ngapain gitu, magang katanya. Oh gitu, nggak disuruh pegang, maksudnya aku kira kan namanya pegang apa kayak bagian kabel, gulung-gulung kabel. Enggak, bagian bikin kopi. Oh lu tega lu Mbak bilang gitu. Terus ya ternyata kata dia enggak, itu belajar karena setiap director dari director satu ke director lain taste-nya berbeda. Dari bikin kopi lu belajar memahami taste, betul, taste-nya orang. Kayak sekarang ya bikinin kopi buat gua sama Dana gitu. Beda tuh, ada yang pakai gula, ada yang enggak. Iya, tes gua sama tes lu beda, dia harus paham gitu di situ. Terus jadi bukan karena apa? Betul. Sepeleknya ya, sepele kayaknya kopi gitu, tapi itu ada ilmunya. Betul. Iya, karena ilmunya di situ. Karena aku ngerasain banget dari director satu ke director lain tuh taste-nya beda. Bahkan mungkin dari kostum desainer satu ke kostum desainer lain tuh taste-nya pun beda-beda gitu. Dan di situ tuh kita berusaha mengenali taste-nya tuh gimana sih supaya ya itu banyak kepala jadi satu film itu tadi gitu sebenarnya. Dan bahkan setelah itu aku tanya, berarti kalau udah lulus bikin kopi terus ngapain Mbak? Aku bilang ya ntar paling dia belajar pegang fishbowl, katanya fishbowl yang boom mic gitu. Belajar ngapain? Ya udah kita makan dia megangin, jadi semua krunya makan gitu, dia begini dipanasin gitu, megangin gitu. Jangan turun, diteriakin gitu. Gitu. Iya, dia udah mulai capek kan, apalagi panas gitu kan, dia mulai gitu, jangan turun lagi. Itu paling sering diteriakin kalau misalnya syuting atau apapun, itu bagian yang paling sering diteriakin karena dia kerendahan dikit masuk frame,
ketinggian suaranya nggak nyampe. Kadang gitu tuh, kan. kadang tuh yang bikin ini, kadang maksudnya pemain juga perlu kita pahamin kan, karena mereka kan pakai mood juga kan, dan mereka ngebuild sesuatu yang bukan mereka. Mereka kan maksudnya kayak ngadirin yang lain kan, dan ketika mereka udah bagus, nyesuaiin sama-sama bagus, itu kan kadang susah. Tahu-tahu ada boomback, itu kan kita kesel juga ya, maksudnya kayak gitu sih. Diulang lagi ngamuk tuh. Makanya dia gitu, jadi dia nggak akan pegang itu di lokasi, udah. Jadi ketika semua kru break, udah dia tuh pegangin gini, belajar begini supaya konsisten gitu. Dan kadang-kadang emang harus digoyang kemana, dia bicara kemana kayak gitu. Apalagi kalau yang pas lari-lari dong, yang seru dong. Tapi belum pernah ada adegan lari gitu ya. Kalau itu sih, kalau aku sendiri memang di bagian sound belum pernah sih kayak gitu sih. Memang kalau kayak kameramen dan sebagainya tuh ya, kalau adegan lari dia lebih kenceng dari pelarinya. Bagian olahraga ya, coba ya lihat deh yang sport dia lebih kenceng sebenarnya, dia yang nomor 1 tuh dapat medali emas tuh sebenarnya. Tapi emang dulu gitu juga Mbak Basari pernah waktu di pengalaman dulu? Ya karena kalau dulu kan kameranya tidak seperti sekarang ya. Oh iya, kita shootnya juga bener. tidak secanggih sekarang gitu. Kalau shootnya kan memang ngambilnya dari jauh kayak gini nih, satu kamera gitu ya. Kayak gitu-gitu sih Mbak, lebih cenderung sangat sederhana kalau zaman dulu. Apalagi cuman sandiwara radio gitu kan. Sandiwara radio, sandiwara TV gitu kan. Terus gimana nih Mbak Dana? Kedepannya, harapannya untuk dunia perfilm. Tapi Mbak Dana sekarang udah nggak ini ya. Maksudnya kalau di lokasi syuting sih udah jarang ya, karena saya kan sekarang nanti promosi. Terus tapi masih nulis lah, masih skenario, kadang, ya, naskah gitu ya. Masih suka Mbak, karena masih kadang bantuin ada naskah gitu. kayak gitu-gitu. Nah itu kan penulis naskah tuh, harapannya ke depannya pengennya film-filmnya kayak gimana sih? Indonesia ya ini ya, ngebahasnya bukan film-film di luar Indonesia. Drama Korea tuh. Ya, kalau itu tidak usah dikomentari. Ya harapannya sih, maksudnya sekarang udah makin banyak orang yang maksudnya anak-anak lebih kreatif lagi ya dibanding dulu zamanku, apalagi sekarang udah lebih open, lebih banyak lah, maksudnya banyak jalan menuju kreativitas gitu, dan sekarang anak-anak sekarang juga lebih kreativitas. Ya harapanku sih semoga kedepannya kalau dunia film itu udah bisa makin maju, itu pasti harapan semua orang sih, maksudnya lebih bervariasi secara cerita, lebih lebih bagus, dan maksudnya bisa juga setara ya, walaupun sekarang udah ada beberapa pemain kita juga udah go internasional. Film-film yang go internasional Indonesia juga banyak, dan harapannya itu bisa lebih maju lagi, dan lebih banyak bibit-bibit anak muda yang mau masuk di film gitu, berkarya lewat film, dan banyak yang tertarik lah ya. Betul, nggak dan itu bukan cuma suatu pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi juga itu berkarya kayak gitu. Bekerja dengan hati. Betul. Itu. Iya, betul. Oke, thank you Mbak Dana. Yuk. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya tentang film ya. Ini. Nanti kalau kurang bikin episode lain. Oh, beres. Yang mau mengomentari tentang dunia perfilman, walaupun katanya bukan ahlinya sih katanya. Bukan ahlinya, bolehlah berkomentar. Bertanya sebenarnya boleh juga kan ya. Misalnya mau bertanya itu bagus di mana, misalnya mau kuliah yang film ya. Ya, apa sih fakultasnya namanya? Kalau diisi sih media rekam. Cuman kalau sekarang udah banyak sih. Kalau diisi di IKJ? Kalau di IKJ kurang tahu sih Mbak saya. Oh, kurang. Bukan anak IKJ ya? Bukan. Tapi kan terkenal kenapa Dana IKJ? bukan. Salah ya? Salah. Saya diisi. Nah, itu yang pingin masuk dunia perfilman, pengen kuliah ya. Untuk menjadi sineas bisa deh nanti kita bertanya di kolom YouTube. Tapi jangan lupa ya di-subscribe dulu, di-like dulu, di-share ke teman-temannya. Oke, terima kasih ya sudah menonton Rumpi Asik. Tunggu episode selanjutnya. Tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik. Yeay.